Shalom, selamat pagi dan salam damai sejahtera untuk kita semua. Mari sejenak kita merenungkan firman Tuhan dan berdoa. Kerohanian yang sejati. Galatia pasal 6 ayat 11-18. Kesalehan dan kualitas kerohanian seseorang tidak dilihat dari penampilan luarnya. Praktik keagamaan yang dijalani dengan ketat tidak otomatis membuat seseorang lebih suci. Hanya penghayatan dan ketaatan pada firman Allah yang bisa mengubah seseorang. Pendeknya, proses perubahan terjadi dari dalam dan tampak keluar melalui tindakan. Fenomena seperti inilah yang terjadi di jemaat Galatia. Rupa-rupanya, orang-orang Yahudi yang menjadi Kristen memaksa mereka untuk tetap melakukan hukum Taurat, yaitu sunat. Mereka beranggapan bahwa menjadi Kristen tidak cukup hanya dengan percaya kepada Kristus, tetapi harus juga melaksanakan hukum Taurat. Paulus memberi penjelasan pada bagian akhir suratnya kepada jemaat Galatia. Bagi Paulus, alasan mereka yang menekankan sunat dan hukum Taurat hanya karena takut dianiaya. 12. Bahkan, ada yang melakukan semua itu supaya mereka dianggap lebih saleh daripada yang lain. Padahal, semua itu sia-sia. Pada dasarnya, sunat sudah tidak mempunyai arti lagi karena satu-satunya hal yang penting adalah menjadi ciptaan baru dalam Kristus. 15. Paulus ingin mengatakan bahwa percuma jemaat tampak rohani dari luar, tetapi nilai dan cara hidupnya jauh dari Tuhan. Sebaliknya ketika menjadi ciptaan baru, mereka berubah dari dalam dan berbuah keluar. Itulah kerohanian yang sejati. Hari ini kita banyak melihat orang berpenampilan rohani, namun kehidupannya mengecewakan. Hal ini tentu tidak mengherankan karena bertumbuh secara rohani tidak semudah mengubah penampilan kita menjadi lebih alim. Kita menjadi dewasa dalam kerohanian ketika mengalami perubahan dari dalam. Seiring dengan hal itu, penampilan luar kita akan mengikuti sebagai buahnya. Sebab itu, kita jangan hanya fokus pada penampilan lahiriah, tetapi utamakanlah menjadi ciptaan baru yang mengenal Tuhan, taat pada firman-Nya, dan mengasihinya. Dengan begitu, usaha kita tidak akan sia-sia. Selamat beraktivitas kembali. Tuhan Yesus menyertai dan memberkati kita semua. Amin.